Oh, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar, saudara? Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Sepanjang malam Tuhan menjaga kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup lagi, untuk mengawali hari dengan nafas kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu tanpa maksud, saudara. Dia selalu memberikan kita kesempatan untuk kita hidup. Pasti ada maksud, saudara. Amin. Bersama saya Pastor Din Jasin bersyukur bisa kembali menyapa dan melayani saudara di pagi hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita masuk dalam pujian kita, penyembahan kita, mari saya ajak semua kita untuk tundukkan kepala kita, bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk mengawali pagi hari ini. Tuhan selalu memberikan kita pilihan di mana kita harus melakukan aktivitas kesibukan yang lain ataukah kita mengutamakan Tuhan. Oleh sebab itu, dari segala sesuatu yang Engkau rancangkan bagi kami, ketika Engkau berkata semuanya baik, dalam bentuk syukur kami menyatakan bahwa Tuhan Yesus Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Segala sesuatu yang Engkau kerjakan bagi hidup kami, tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Oleh sebab itu kami mau nyatakan dengan syukur kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Bersama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Bolehkah kita tulis di live chat, saudara yang tidak keberatan, kita tulis Tuhan Yesus kita baik. Amin. Iya, dia benar. Kebaikannya tiada tara tuh. Tidak pernah terbandingkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan kita nikmati setiap hari. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh Tuhan kami sembah Tuhan. Kami puji Tuhan. Kami sembah Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat pujian penyembahan kita dalam nama Tuhan Yesus. Siapa saja yang mengikuti ibadah ini dalam live streaming maupun siaran tunda, Tuhan Yesus jamah. Roh Kudus, hadirlah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kami puji, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang suci, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak terima glori, layak terima puji. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Kami puji Yesus. Ku puji Kau dengan tarian kami.
hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh. Mari kita katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku kini? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau menyediakan waktu, Engkau menyediakan kesempatan, karena Engkau adalah sang waktu itu sendiri. Bapa, sebelum kami merenungkan firman-Mu, sebelum kami membaca 2-3 ayat, hamba-Mu begitu yakin ketika Roh-Mu itu ada dalam hidup kami, tidak akan pernah menghalangi hadirat Tuhan. Dalam bentuk apapun itu, kami mau tenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau fokus terhadap kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu lah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang memimpin jemaat-Mu di dalam doa pagi hari ini. Semua yang percaya Tuhan, semua yang bersepakat dengan suara keras kita katakan, bolehkah kita kasih tepuk tangan? Yang terbaik untuk Raja kita, bagi Tuhan kita yang hidup dan setia. Amin. Amin, amin, amin. Saya menyapa Anda semua yang mengikuti BCC Bicara Cerita Cinta bersama saya, Pastor Dean Justin. Apa kabar saudara? Sungguh saya mulai tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Haleluya. Ada hari-hari dalam hidup di mana kita merasa jauh dari Tuhan. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tapi karena keadaan membuat kita merasa sendiri. Benar gak saudara? Musim kehidupan yang seperti panas, yang dingin, ya, kira-kira terasa gelap, ya, terasa gak jelas, masa depan terasa gak pasti. Firman Tuhan mengajar kita begini, Tuhan tidak hanya hadir di gereja, tidak hanya hadir di saat ibadah, sinagoge, bait Allah, tapi Tuhan hadir juga di tempat-tempat seperti ini, saudara. Ya, tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat teduh, ya, saat-saat teduh, tempat-tempat kesepian, tempat saudara tadi menyanyi, mungkin saudara lagi meneteskan air mata, ya. Pelarian kita bukan kepada hal-hal yang dunia, lari di hadapan Tuhan, ya. Kita lari mendekat kepada Tuhan. Saudara, sebelum saya mau memulai firman Tuhan hari ini, saudara yang tidak keberatan bersama kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Oh iya, Dia dahsyat bagi kita, saudara. Pasal 28 masih tentang Yakub, saudara. Ia melarikan diri dari rumahnya karena konflik dengan Esau. Ia tidak sedang berada di tempat yang nyaman saat itu. Ia tidak berada di tempat yang aman. Tapi di tempat itu justru Tuhan menampakkan diri kepadanya, supaya Yakub bertobat. Maka tema hari ini saya kasih judul Tuhan hadir di tempat yang tidak kita duga. Wow. Ayat yang ke-12 saya bacakan bagi saudara.
Haleluya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saat itu Yakub sedang dalam pelarian. Ia tidak pergi karena taat, tapi karena takut. Ia tidak sedang menuju masa depan yang jelas, tapi menjauh dari masalah yang ia ciptakan sendiri. Ingat di pasal sebelumnya, kemarin kita belajar di mana ia menipu Esau berkali-kali, saudara. Bahkan ia menipu Ishak, dan di tengah perjalanan yang penuh ketidakpastian, Yakub tidur di tempat yang sangat sederhana, beralaskan batu. Namun justru di tempat itu, Tuhan menemui dia. Dan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak menunggu hidup kita rapi dulu. Sekali lagi, baru dia menyatakan diri. Enggak, saudara. Tuhan tidak menunggu hati kita perfect, hati kita sempurna, baru dia mau bicara. Tuhan hadir ketika Yakub hidup sendiri. Ketika saat itu Yakub sedang mengalami ketakutan, ketika Yakub tidak tahu harus mau kemana lagi. Karena banyak jemaat Tuhan hari-hari ini merasa jauh dari Tuhan. Karena apa? Masalah keluarga kah? Kegagalan pribadi kah? Oh, tadi saya mengambil keputusan salah. Baru kemarin saya mengambil keputusan salah. Atau masa depan yang kabur kah? Tapi Kejadian 28 mengingatkan kita begini. Tempat pelarian bisa menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tempat kesepian bisa menjadi tempat pewahyuan, revelation. Maka Yakub berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 3 prinsip rohani yang saya mau bagikan bagi Anda. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah ketakutan kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kita ketika kita gagal. Tuhan pasti mendekat. Amin. Dan yang kedua, Tuhan mengulang janjinya di saat kita lemah. Katanya, aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Janji Tuhan untuk Yakub. Tuhan tidak menegur Yakub, tapi Tuhan justru menguatkan Yakub dengan janjinya. Ini mengajarkan kita bahwa janji Tuhan tidak gugur karena kesalahan kita sekalipun. Nature kita adalah pendosa, saudara. Tapi anak Tuhan punya masa lalu, tapi setiap pendosa punya yang namanya masa depan. Tulis di live chat. Anak Tuhan punya masa lalu, tapi setiap pendosa punya yang namanya masa depan. Pemulihan sejati terjadi saat kita kembali percaya bahwa Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan mengubah cara kita melihat yang namanya kehidupan, saudara. Yakub lihat tempat itu sebagai tempat biasa, tapi setelah bertemu dengan Tuhan, ia melihatnya sebagai apa? Battle. Rumah Allah. Ini menunjukkan bahwa bukan tempat yang berubah, tapi perspektif. Katakan bersama saya, perspektif. Perspektif Yakub berubah. Pemulihan terjadi. Secara aplikatif untuk Anda dan saya, jangan lari saat kita gagal. Jangan kita berpaling dari Tuhan. Justru itu harus kita datang kepada Tuhan. Katakan dengan iman, Tuhan menyertaiku di setiap langkah hidupku. Katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Saudara jangan mengira Tuhan hanya hadir saat hidup baik-baik aja. Enggak, saudara. Percaya bahwa Tuhan hadir juga di masa-masa sulit. Amin. Amin firman Tuhan. Saya sangat bersyukur saudara hari ini bisa melayani saudara di pagi hari ini. Katakan dengan sungguh bahwa hari ini kami menyadari bahwa Engkau hadir di setiap musim hidup kami. Kami tidak mau lari dari hadapan-Mu Tuhan. Di 22 menit terakhir ini, naikkan doamu, syukurmu. Biarlah Tuhan menjadi tempat terang. Kita mau meresponi Tuhan. Maka saya akan menutup ini dalam doa. Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Bapak. Hari ini kami menyerahkan semua ketakutan kami kepadamu. Semua umat Tuhan, keperluan umat Tuhan, kebutuhan dari umat Tuhan. Tuhan Yesus, tentang masa lalu kami, tentang masa depan kami, tentang langkah kami yang mungkin kami tidak mengerti. Bapa, nyatakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Ubah cara kami melihat yang namanya kehidupan. Biarlah terang-Mu yang dinyatakan dalam hidup perjalanan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu dalam bisnis, usaha, pernikahan, perjodohan, rumah tangga, keluarga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai, sejahtera, diberkati untuk jadi berkat.
selamatkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima, bersama dengan suara keras kita katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Aleichem. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence.